Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adikku, sobat sedil, pemirsa dan pendengar suara Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Gimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kita, Kak Bulis ada di sini, kakak-kakak di studio, dan kalian semuanya, ya, serta ayah bunda dan semua para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Ya, itu harapan kita semuanya dan itu merupakan cita-cita dan dambaan kita. Kita sehat, enggak mengalami mungkin sakit dan sebagainya, ya. Semuanya, semua manusia kalau ditanya pengen sehat, iya pengen sehat. Tapi apakah semuanya juga sehat? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, adik-adik, ya. Kadang seseorang itu sehat dan kadang pun juga mengalami rasa sakit. Iya apa enggak? Nah, itu memang kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi tatkala seseorang mungkin sehat, tidak selamanya pun sehat. Yang sakit pun juga demikian, adik-adik, ya. Yang sakit pun nggak selamanya sakit terus dari lahir sampai akhir, misalnya bertahun-tahun, ya, misalnya sakit terus, ya enggak. Pasti suatu saat ada yang namanya sehat, ya. Dan kayaknya nggak ada ceritanya, ya, hidup di dunia ini mungkin nggak pernah sakit sama sekali, ya. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah mengalami sakit, adik-adik, ya, mengalami sakit demam yang sangat tinggi, ya, apalagi ketika beliau menjelang wafatnya, ya. Nah, kita yang dikaruniai kesehatan harus bersyukur, adik-adik, ya. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Semua ini kesehatan, ya, kita di kesehatan badan, kesehatan pikiran juga, ya, itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya. Begitu besar dan begitu agung, adik-adik, ya. Kenapa? Karena kesehatan itu merupakan mungkin modal utama, ya, merupakan bekal utama tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita beraktivitas, bagaimana adik-adik kita sekolah kalau badannya sakit, ya? Bagaimana mau naik sepeda kalau badannya sakit? Bagaimana bermain sepak bola ini itu dan lain sebagainya kalau sakit? Gak bisa, ya. Oleh karena itu tatkala kita diberi kesehatan harus bersyukur, ya. Itu semuanya adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Hati kita meyakini bahwasanya itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena mungkin kepintaran kita tatkala mengolah makanan, ya, kehebatan kita mungkin tatkala memilih menu-menu makanan dan lain sebagainya. Bukan, adik-adik, karena mungkin kita rajin olahraga, bukan juga, ya. Makanya tadi kalau disampaikan bahwasanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sehebat apapun manusia, tatkala dia berusaha menjaga kesehatannya, ya, pasti suatu saat pun juga sakit, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Garis sunnatullah, hukum yang ada di dunia ini, pasti tatkala orang sehat pun juga akan mengalami sakit, ya. Nah, kemudian yang kedua, adik-adikku barakallahu fikum, yang sakit pun juga jangan berkecil hati, bersabarlah, ya. Mudah-mudahan dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, ya. Pahala yang berlipat ganda pun juga akan diberikan nanti, adik-adik, tatkala kita sabar, ya. Sabar itu gimana misalnya tatkala sakit? Tatkala sakit, bagaimana tatkala kita sakit bisa bersabar? Ya, meyakini sakit itu siapa? Datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Ya. Tatkala seseorang ini itu sudah diatur adik-adik, sudah didesain, sudah disetting gitu ya. Sudah diatur, sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama sekali, mungkin kita belum hidup di dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala ini mungkin hari ini tanggal sekian misalnya gitu ditakdirkan sakit. Ya. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah SWT yang menentukannya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudaraku mungkin dimanapun Anda berada, yang pada hari ini mungkin sedang sakit, diuji oleh Allah SWT dengan kesehatannya. Ya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, kemudian kesabaran, pahala yang berlipat, ya. Dan tidak lupa pula mungkin dosa-dosanya pun juga dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT. Karena tidak ada satu adik-adik, tidak ada satu ujian pun yang menimpa kita tatkala kita bersabar, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga Kak Abu Ilyas bisa hadir kembali bersama adik-adik ya, menemani aktivitas adik-adik semua setelah kita liburan panjang sekali. Ya, liburan panjang ya setelah hari raya, pas puasa ya. Puasa mungkin tanggal berapa adik-adik ya? Sekitar akhir-akhir bulan Ramadan. Kak Abu Ilyas enggak menemani secara langsung ya. Mungkin rekaman-rekaman saja ya. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semuanya untuk belajar bersama ya, belajar bersama tentang Al-Qur'an, tentang ilmu-ilmu yang lainnya tentunya ya. Itu semua sebagai bekal bagi kita adik-adik ya. Sebagai bekal bagi kita untuk nanti ketika kita dewasa. Ya, ketika dewasa apa yang akan kita lakukan? Kita belajar dulu. Ya, belajar nanti diamalkan ilmu tersebut dan lain sebagainya, sehingga nanti tatkala dewasa sudah bisa beramal, bisa berbuat yang sesuai dengan ajaran dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, Kak Abu Ilyas nggak sendirian, ada teman Kak Abu Ilyas yang ada di sini. Ya, salah satu santri MSUTQ, Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran, ya, yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqon. Ya, karena di Pondok Pesantren Al-Furqon itu ada berbagai macam marhalah, ada berbagai macam jenjang adik-adik ya. Ada SD, sebelumnya SD juga ada adik-adik ya. PAUD, TK, ya. Itu seperti yang di luar ya, ada PAUD 1 tahun, nanti TK-nya 2 tahun ya. Kemudian nanti di SD putra putri, SMP putra putri juga, SMA putra putri, dan insya Allah kedepannya pun juga ada perguruan tingginya. Jadi kalau mungkin mau sekolah di sini dari PAUD sampai nanti perguruan tinggi mungkin insya Allah ada ya. Berapa tahun? Nah, dihitung sendiri ya. 3 tahun tambah 6 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun tambah berapa tahun? 4 tahun lagi dan lain sebagainya ya. Banyak. Emang kehidupan kita yang nanti sebenarnya itu juga panjang sekali. Ya. Di akhirat kehidupannya abadi, panjang. Jadi kita harus mempersiapkannya pun juga panjang adik-adik ya. Siapa bintang tamu kita pada kesempatan hari ini? Adik-adik penasaran? Pengen tahu? Ayo kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ya, Mbak. Namanya siapa? Rifki. Nama lengkapnya, nama panjangnya? Faizal Rafiqul Rifki Firmansyah. Masya Allah, namanya panjang adik-adik ya. Bisa ngulang adik-adik tadi? Namanya Faizal Rafiqul Rifki Firmansyah. Banyak huruf F-nya ya, makanya sulit ya. Faizal Rafiqul Rifki Firmansyah.
Panggilannya gimana? Faizal, Rifki, Firmansyah atau apa? Rifki. Rifki. Panggilannya Mas Rifki adik-adik. Ya, Mas Rifki kelas berapa sekarang? 6. Kelas 6 di MS Utiki Al Furqon. Adik-adik kelas berapa? Kelas 6 juga? Mungkin ya macam-macam lah. Kabuliah ya ada yang kelas 6, ada yang kelas 3, kelas mungkin yang kecil juga ya, masih PAUD, TK dan lain sebagainya. Nah, adik-adik barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini ya, Mas Rifki menemani kita bersama ya. Kalian pun juga insya Allah nanti akan bisa mengambil pelajaran dari mungkin Mas Rifki, dari mungkin materi kita pada kesempatan hari ini dan lain sebagainya. Ya, kalian sudah siap? Insya Allah. Sudah siap apa belum? Ya, dipersiapkan. Karena orang mau lomba lari pun juga harus persiapan. Orang mau makan pun juga harus persiapan. Orang mau mandi pun juga persiapan. Bawa anduknya, mungkin bawa ganti bajunya, ini dan lain sebagainya. Baru masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Iya apa enggak? Orang mau belajar pun juga persiapan. Ya, persiapan. Disiapkan? Sudah siap adik-adik? Kita mulai ya. Mas Rifki sekarang kelas 6 di Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran Al Furqon. Kelas 6. Dulu ketika belajar ke sini dari kelas berapa Mas Rifki? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 berarti dulu sekolahnya di sana kelas 1, 2. Sekolahnya di mana dulu? SD negeri. SD negeri. SD negeri kelas 1, 2 terus pindah ke sini. Ya. Gimana ceritanya kok bisa pindah ke sini? Ditawarin sama Pak D. Sekolah di Surabaya. Ditawari sama Pak D. Sekolah di Surabaya. Sekolah di Surabaya. Ditawari 1 apa 2 apa 3 apa 4? Apanya? Pilihannya 1. di Surabaya saja. Terus Mintanya mondok. oh mintanya mondok adik-adik ya, ditawari sekolah di Surabaya tapi Mas Rifkinya nggak mau, mintanya mondok gitu. Kenapa kok pilih mondok dulu? Ya, pengen nyoba mondok aja. Pengen nyoba mondok, gimana rasanya mondok gitu ya, harus berpisah dengan kedua orang tua, dengan saudara-saudara dan bertemu dengan teman-teman dan ustadz-ustadznya. Iya, di pondok. Adik-adik berani mondok ketika masih kecil? Hah? Mas Rifki tentu berani. Iya, berani mondok, harus berpisah dengan kedua orang tuanya, ya, dengan adik-adiknya, kemudian di tempat yang jauh sekali. Dulu Mas Rifki ketika pertama kali merasakan pondok harus pisah dengan ibu, dengan bapak, dengan adik-adik, mungkin rasanya sedih, nangis dan seterusnya. Pernah nangis enggak? Pernah. Adik-adik belum pernah nyoba ya. Kalau seandainya adik-adik nyoba pun juga gitu mungkin. Jangankan harus berpisah jauh, lama dan seterusnya. Kadang-kadang ada mungkin di antara kalian ya, ditinggal ke pasar gitu saja nggak diajak, nangis. Ya apa enggak? Ayo coba siapa yang ditinggal ke pasar nangis? Yang ditinggal belanja uminya nangis? Latihan adik-adik ya. Latihan. Kita selamanya pun kan nanti nggak sama Umi, terus nggak sama Abi, terus ya. Suatu saat kita pun juga harus berpisah, keluar dari rumah dalam rangka belajar dan lain sebagainya. Ya, kayak Mas Rifki, meskipun dulu pernah nangis, tapi paling cuma 1 pekan, 2 pekan ya. Habis itu biasa. Iya apa enggak? Ya. Apa yang membuat Mas Rifki dulu ketika pas belajar awalnya sedih, mungkin susah, nggak ketemu sama Mbak, akhirnya kok seneng, kemudian nikmat belajar di pondok, kemudian enak dan nggak nangis lagi? Apa kira-kira? Terbiasa. Banyak teman. Banyak temannya juga. Suaranya memang kecil sekali ya. Suaranya agak dikeluarkan, jangan ditahan. Gitu. Tidak, adik-adik yang di pemirsa di luar nggak, apa di rumah nggak dengar nanti ya. Mas Rifki sudah kelas 6 ya. Sudah kelas 6 adik-adik, dan dari kelas 3 tapi belajarnya bukan dari kelas 1 ya. Kelas 3, 4, 5, 6. Hampir 4 tahun. Ya, karena kelas 6 belum selesai. Sama juga dengan kalian pun juga kayaknya belum selesai ya kelas 6-nya. Sudah ujian nasional apa belum? Ujian nasional, ujian sekolah apa belum yang kelas 6? Kayaknya juga belum ya. Dan kalau Mas Rifki kapan ujian sekolahnya? Besok Senin. Hari Senin adik-adik ya. Kalau di sini hari Senin.
ujian sekolahnya. Nggak tahu kalau mungkin yang di SD negeri sudah apa belum. Nah, dari kelas 3 sampai kelas 6 sekarang hafalannya sudah berapa juz Mas Rifki? 8,2. 8 juz lebih adik-adik ya. Itu semuanya dari belakang atau dari depan semuanya atau depan belakang? Depan belakang. Depan belakang. Depannya dari surat Al-Fatihah sampai surat? Sampai juz 2 lembar 4. Oh, juz 2 lembar keempat. Berarti masih Al-Baqarah ya? Ya. Masih Al-Baqarah. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, tapi baru sampai juz 2 lembar keempat. Ya adik-adik ya. Lembar keempat itu tentang puasa ya kalau nggak salah. Iya apa enggak? Nggak tahu. Oh nggak tahu, nggak hafal lembarnya. Yang ayat-ayat puasa sudah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ke bawah itu. Belum? Sudah, tapi ada yang lupa. Oh iya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin adik-adik penasaran juga ya, ingin dengarkan bacaannya Mas Rifki. Ya. Mas Rifki coba Kak Ulas kasih pilihan. Mas Rifki pilih satu surat saja di juz 30 ya. Nah, tentunya bukan surat An-Nas, Al-Falaq ya, yang agak panjang dikit ya. Dari surat An-Naba sampai surat apa ya kira-kira batasannya? Surat Al-Lail saja dah. Sampai surat Al-Lail. Batasannya cari dari Al-Lail sampai An-Naba. Pilih satu surat saja untuk dibaca. Al-Buruj. Al-Buruj. Ya, silakan dibaca. Ta'awud dibaca dengan suara yang keras dan jelas ya. Adik-adik bisa disimak Mas Rifki bacakan surat Al-Buruj. Ya, bisa dibuka Al-Qur'annya, didengarkan dengan seksama ya. Ayo dimulai Mas Rifki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mas'ud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalikal fawzul kabir. Inna batasa rabbika lasadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan Mas Rifki ya.
Adik-adikku barakallahu fikum, demikian tadi Mas Rifki membacakan surat Al-Buruj ya, surat Al-Buruj di juz 30 pilihannya Mas Rifki ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, bagi adik-adik mungkin yang pengen bergabung dengan kita ya, bisa menghubungi nomor kita, nomor untuk interaktif di 0812 5952 1312 ya. Mungkin yang melihat di TV ya, di layar kaca Anda tertulis ya nomor kontaknya 0812 5952 1312. Yang dengarkan lewat radio tadi sudah dibacakan ya. Jadi adik-adik bisa mungkin juga pengen setoran hafalannya, mungkin bacakan surat apa, bisa hafalan Al-Quran, hafalan hadis pun juga mungkin bisa ya. Hafalan mungkin mufrodat bahasa Arab pun juga bisa, atau mungkin hanya pengen kirim salam pun juga boleh ya. Bisa dicoba mungkin ya, di nomor yang sudah kita sediakan di 0812 5952 1312. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, kita lanjut mungkin ya, sambil kita bincang-bincang dengan Mas Rifki. Nanti akan kita pelajari 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan yang sudah berlalu kemarin ya. Namun sebelumnya mungkin kita ngobrol dulu dengan Mas Rifki bagaimana tatkala menghafalkan Al-Quran ya. Nanti kalian bisa mencontoh ya, meniru tatkala menghafal Al-Quran bagaimana kisahnya. Mungkin tatkala sulit menghafal gimana, apa yang dilakukan, dibaca berkali-kali atau mungkin sampai berapa kali bacanya atau mungkin gimana caranya ya. Mas Rifki tatkala menghafalkan dulu ya, tatkala sebelum masuk ke pondok Al-Furqon dulu, sekolah di TK kelas 1, kelas 2 itu sudah punya hafalan apa belum dulu? Sudah. Surat juz 30 semuanya? Ya, Ad-Duha sampai An-Nas. Oh, Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, hafalannya dari An-Nas sampai Ad-Duha juga lumayan ya. Dari kelas 1, mungkin kelas 2 sekolah di SD negeri. Nah, terus kalau hafalannya itu dulu belajarnya di mana? Di SD negerinya atau mungkin di TPA di sana? Di TPA. Oh, di TPA. Jadi adik-adikku barakallahu fikum yang sekolah mungkin di SD negeri pun juga jangan ketinggalan ya. Hafalkan Al-Quran ya. Kenapa? Karena itu adalah kitab suci kita. Kitab suci kita sebagai umat Islam. Kalau kita yang kalau bukan kita yang menghafal, terus siapa yang akan menghafalkannya? Ya. Masa orang-orang kafir menghafalkannya, menghafalkan Al-Quran. Sementara kita nggak menghafalkan. Paling enggak yang juz 30 ya. Mungkin akhir-akhir juz 30 itu paling enggak harus hafal adik-adik ya. Gimana nanti kita ketika sholat setelah baca Al-Fatihah ya, ketika sholat mau baca apa nanti kalau nggak hafal sama sekali, hafalannya cuma Al-Fatihah tok misalnya gitu. Ya, usaha dihafalkan. Nah, Mas Rifki dulu tatkala menghafalkan gimana caranya? Di qiraah. Dibaca dulu qiraah dengan baik dan benar, terus dihafalin satu ayat. Kalau pas ngulanginnya itu sampai berapa kali biasanya bisa hafal? Sampai 20-30. Iya, adik-adik 20 sampai 30 kali ngulanginya. Ya, insya Allah nanti bisa. Ya, karena Al-Quran itu diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk dihafalkan. Meskipun kita bukan orang Arab ya, kita nggak ngerti bahasa Arabnya pun juga bisa. Ya, misalnya tadi was-samaa'i dzatil buruj, dibaca dengan betul, diulang 20 kali misalnya gitu. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Berkali-kali sampai 20 insya Allah hafal. Ya. Tanpa dihafal ya akan hafal sendiri tentunya ya. Seperti itu. Silahkan dicoba. Kalau seandainya kalian nggak percaya, wah nggak percaya, masa nggak dihafalkan kok bisa hafal. Ya, yang penting itu tadi dibaca. Meskipun melihat mushaf, melihat Al-Quran, dibaca mungkin sampai 20 kali, 30 kali. Bahkan ada adik-adik ya,
yang suruh mengulang itu sampai mungkin 100 kali. Kuat Mas Rifki satu ayat ngulang 100 kali gitu? Capek ya? Capek. Bahkan ada di pondok mana itu, di pondok nggak tahu di Jawa Tengah atau di Jawa Barat itu. Kalau mau menghafalkan Al-Quran, itu suruh baca dulu dari Al-Fatihah sampai Anas, dibaca tok sampai 300 kali. Ya, dibaca berulang-ulang sampai 300 kali baru boleh menghafalkan Al-Quran. Nanti tatkala menghafal Al-Quran setahun selesai. Ya, katanya gitu, suruh mengulang sampai 300 kali katanya. Kalian percaya apa enggak? Ya bisa dicoba. Ya, bisa dicoba. Bagi yang belum hafal, mungkin ya sekolah di SD atau mungkin sekolah yang mana, ya mungkin bagi ayah bunda pun juga demikian, bisa dicoba. Mungkin yang hafalannya baru 3 surat, ya 3 surat akhir juz 30 misalnya ya. Kamu lihat sini aku sudah terlanjur besar misalnya gitu, terlanjur besar sudah aku SMA misalnya ya, sudah SMA misal menghafalkan, hafalanku baru 3 surat dulu, ya dari belajar TPA dulu sampai sekarang cuma 3 surat misalnya gitu. Dilatih, belajar, ya, dibaca berulang-ulang sama ustadznya, ya, cari ustadz, cari guru untuk bimbing, nanti seolah akan bisa, ya. Nah, Mas Rifki dulu mengulang-ulang, dibaca-baca terus. Kalau sudah hafal, gimana? Hafal pindah yang lain. Baru pindah yang lain, terus yang hafalnya dulu, biar tetap hafal gimana? Diapakan? Nanti sebelum setor hafalan, setorin itu dulu, habis itu lanjut hafalannya. Oh gitu, jadi hafalan yang kemarin disetorkan lagi, baru pindah surat yang baru hafalan barunya. Kemudian tatkala hafalan barunya sudah selesai, hafalan yang kemarin pun juga disetorkan lagi besoknya, tambah hafalan barunya. Biasanya Mas Rifki nambahnya berapa baris? Setengah muka. Setengah muka. Ya, setengah muka berarti banyak ya, bisa 7 baris atau 8 baris. Karena satu mukanya 15 baris. Kalau Al-Quran mungkin dari Madinah adik-adik ya. Jadi dilatih, dibiasakan dan lain sebagainya. Nah, nanti dengan latihan itu, dibiasakan seperti itu, insya Allah nanti akan mudah menghafalnya, ya, sedikit demi sedikit. Kalau langsung banyak ya sulit, ya. Jangan diharapkan mungkin langsung 1 hari bisa selesai hafal semuanya. Oh, nggak bisa, ya, nggak bisa. Orang ini hebat kok, Kak William cerdas kok misalnya gitu. Ya belum tentu, ya, belum tentu, nggak bisa, mungkin sulit mungkin ya. 1 hari bisa selesai 30 juz, meskipun dia ngerti bahasa Arabnya paling juga belum bisa. Ya, baca aja 30 juz kalau seharian bisa selesai. Meskipun bisa selesai juga itu paling sekali, mungkin sekali atau 2 kali tok, ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu mungkin beberapa cara, ya. Beberapa cara mungkin tatkala kita menghafalkan Al-Quran, dibaca berulang-ulang, ya. Nanti insya Allah akan mudah hafal dengan sendirinya, ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, sebelum kita mungkin murojaah dengan Mas Rifki lagi di surat yang lain, mungkin sesuai yang Kak William sampaikan tadi, ya, bulan Ramadan kita sudah berlalu. Sekarang kita di akhir bulan Syawal, ya. Nah, bulan Ramadan, adik-adikku barakallahu fikum, itu merupakan madrasah bagi kita, sekolahan, pendidikan bagi kita. Nah, tatkala kita selama bulan Ramadan itu ada beberapa pelajaran yang penting sekali yang bisa kita ambil, lalu kita amalkan, kita kerjakan, kita biasakan di bulan-bulan selainnya. Ya, berapa tadi? 5 saja. Sebenarnya banyak, tapi kita pada kesempatan hari ini mungkin 5 saja, ngambil 5 pelajaran yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan. Kita berpuasa setiap hari, ya, kemudian sholat tarawih setiap malam, dan ibadah-ibadah yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain di bulan Ramadan, ya. Mas Rifki, kira-kira kalau pas bulan Ramadan
dari tahun ke tahun kita sudah sering mengalami bulan Ramadan. Mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mas Rifki tahu? Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan, dari bulan Ramadan itu? Nggak tahu. Makanya kita belajar ya. Yang pertama, adik-adikku barakallahu fikum. Yang pertama, tatkala kita sudah berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, tahun sebelumnya, atau bahkan nanti tahun depan, ya, Ramadan tahun depan lagi, itu ada satu pelajaran ya yang kita bisa ambil, diantaranya adalah melatih disiplin. Apa tadi? Melatih disiplin. Disiplin. Disiplin itu apa sih Kak Bu ya? Disiplin itu tepat waktu adik-adik ya. Tatkala adik-adik sekolah misalnya gitu, masuknya jam 7, bel jam 7, berarti adik-adik berangkatnya jam berapa? Mas Rifki dulu tatkala sekolah di SD ya, masuknya jam berapa? Jam 7 atau setengah 8? Jam 7. Jam 7. Berarti kalau masuk jam 7, kalau biar nggak terlambat, itu berangkatnya mungkin dari jam berapa Mas Rifki? Sebelum jam 7. Sebelum jam 7 adik-adik ya. Itu namanya tepat waktu. Jadi sebelum jam 7 kita sudah di sekolahan. Ya begitu bel tet berbunyi, atau kalau zaman dahulu Kak Bulias dulu bukan bel. Bukan dipencet belnya, tapi besi segini nanti dipukul teng 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 gitu ya. Itu sekolah di desa pada zaman dahulu adik-adik ya. Tapi kalau sekarang serba listrik, tinggal pencet tet tet, atau mungkin belnya lain ya. Sesuai dengan mungkin sekolah apa senengannya, apa suara tet atau kring atau apalah gitu, terserah ya. Seperti itu. Jadi tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan ya, itu melatih kita disiplin. Loh, dari mana Kak Bulias kok bisa diambil disiplin? Ingat adik-adik, tatkala kita bulan Ramadan di siang hari kita ada aturannya. Ketika pengen makan, nggak setiap saat makan, ya toh? Tatkala sudah azan subuh berkumandang, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan boleh makan minumnya kapan? Nunggu azan maghrib. Jadi ketika subuh sampai maghrib, antara subuh sampai maghrib, kita nggak seenaknya sendiri makan dan minum. Ya, tatkala pengen makan dan minum, nunggu azan dulu. Azan, Allahu Akbar, azan maghrib, kita senang sekali langsung minum dan sebagainya ya. Itu melatih kita disiplin ya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, sudah keluar dari bulan Ramadan, kedisiplinan kita pun juga harus ditingkatkan adik-adik ya. Yang kalian sekolah, jangan sering terlambat ya. Usahakan tepat waktu. Kalau sekolahnya jam 6 sudah masuk, berarti sebelum jam 6 harus berangkat. Ya. Kak Bulias, aku juga sebelum bel sudah berangkat, tapi mesti terlambat misalnya gitu ya. Makanya ketika mau berangkat, diperkirakan jarak dari rumah sampai sekolah ini, kalau naik sepeda berapa menit. Ya, kalau jalan kaki berapa menit. Kalau naik mobil berapa menit. Ya, seperti itu. Nah, tatkala sudah bisa diperkirakan, sekitar 10 menit perjalanannya dari rumah ke sekolahan. Berarti jam 7 kurang 15, ya, jam 6.45 harus berangkat. Ya, harus berangkat. Dan ketika berangkat pun juga usah belok-belok kemana-mana. Nanti kalau berangkat misalnya, sebelum belok kemana-mana, ke warung ini, ke toko ini, beli itu, nyari mainan, cari apa dan lain sebagainya, akhirnya datang sekolah terlambat. Mas Rifki pernah nggak masuk sekolah terlambat? Pernah. Biasanya kalau sekolah terlambat itu ada hukumannya apa enggak? Dulu di SD dulu? Ada. Hukumannya apa biasanya? Berdiri di lapangan. Berdiri di lapangan adik-adik ya. Jadi makanya ketika kita bulan Ramadan itu dilatih disiplin. Ketika azan berkumandang, kita pun juga dilatih disiplin. Segera mengambil air wudhu, segera berangkat. Jangan terlambat sholatnya. Ya, telatnya terlambat, jadi masbuk dong. Ya, nanti sholat subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, isya, dan lain sebagainya. Itu diatur, ditata, disiplin.
Tatkala kita dari usia kecil belajar disiplin, nanti ketika dewasa pun juga akan disiplin, terlatih. Karena terbiasa adik-adik. Ya, seperti itu tadi. Yang pertama, ya, yang pertama melatih kita untuk disiplin, tepat waktu. Ya. Jadi adik-adik pun juga harus itu. Belajar, kita semuanya. Ketika hari Senin misalnya kalau adik-adik yang sekolahnya pakai baju merah sama putih ya misalnya gitu. Yang sekolah di SD merah putih. Ya misalnya kalau MI biru hijau ya, hijau sama putih. Nggak tahu lah mungkin sekarang beda-beda ya sekarang karena diberi kebebasan mungkin sekolah untuk menentukan jenis seragamnya ya. Kalau SD negeri kebanyakan merah sama putih ya. Atau mungkin SDIT dan sebagainya. Ya, tapi sekarang diberi kebebasan bisa warna apa yang menentukan sekolah. Kalau sudah ditentukan sama pihak sekolah ya diusahakan. Kalau ketika seragam ya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harinya adik-adik. Itu namanya melatih disiplin kita. Ya, ketika di sekolahan biasanya kalau Mas Rifki dulu sekolah pakai sandal apa pakai sepatu dulu? Sepatu. Sepatunya dipakai masuk kelas atau sepatunya dilepas ditaruh di teras biasanya? Pakai masuk. Oh dipakai masuk. Ada sekolahan tertentu mungkin ya, ya meskipun SD negeri, ya sekolah pakai sepatu, tapi sepatunya nggak dibawa masuk ke kelas karena di teras sudah disiapkan rak sepatu, jadi ditaruh di situ dengan rapi. Ya, itu namanya melatih kita untuk disiplin. Taruh sepatu di rak sepatu. Nanti ketika sekolah, ya. Buku-bukunya ketika di sekolah ada di meja, ada lokernya, dimasukkan ke dalam meja, enggak ditaruh sembarangan dan sebagainya. Itu melatih diri kita adik-adik ya. Bisa apa enggak? Bisa kalau dicoba ya, melatih disiplin. Yang kedua adik-adik, yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan yaitu melatih kita untuk bersabar. Melatih apa Mas Rifki? Bersabar. Loh, kok bisa? Ceritanya bagaimana masa kita bulan Ramadan kok melatih untuk bersabar? Dari mana? Adik-adikku barakallahu fikum. Tatkala kita puasa di bulan Ramadan, ya, itu salah satu melatih kita untuk bersabar. Kenapa? Karena meskipun kita lapar, meskipun kita haus, siang-siang misalnya gitu ya, siang-siang hari pas zuhur kita pulang sekolah dan seterusnya pengen sekali rasanya makan dan minum ya, akan tapi kalau belum belum waktunya azan maghrib kita ya nggak makan nggak minum, sabar dululah nunggu ya, sabar nunggu sampai nanti paling 2 jam 3 jam atau 5 jam lagi misalnya seperti itu ya, sabar untuk menunggu ya, enggak terus masuk sembunyi, minum, ya, enggak seperti itu, ya, itu melatih diri kita. Apalagi tatkala kita bermain dengan teman-teman, diejek sama teman-teman, diajak berkelahi sama teman-teman, ya, tahan diri, ya, tahan diri, sabar, bilangin kalau diejek sama temennya, diajak tengkar sama temennya, aku sedang berpuasa, ya, aku nggak mau tengkar, kamu ejek-ejek pun juga sudah, aku nggak mau males, nggak mau apa dan seterusnya. Ya, bersabar. Kak, sakit hati misalnya gitu, ketika diejek teman dan seterusnya, rasanya pengen balas misalnya, ya ditahan dirinya, ya, melatih bersabar, ya, mengendalikan diri. Ya, kira-kira Mas Rifki, tatkala kita mainan sama temen itu yang membuat kita nggak sabar itu apa? Diapakan biasanya? Diajak bisa sabar? Bisa. Diapakan mungkin ketika sama temannya diperlakukan bagaimana sehingga itu emosi mungkin dipukul atau ditendang dan seterusnya temannya tadi. Diajak. Ya. Nggak bisa menahan diri ya kalau ingin diajak. Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa. Itu adik-adik ya, karena ketika kita bermain, kadang asik sama temennya, mungkin kadang juga muncul kata-kata dari teman kita, mungkin yang ngejek, yang apa, dan lain sebagainya. Ya sabarlah. Kalau seandainya nggak sabar,
Nah, ingat kita sedang berpuasa, ya. Kita sedang berpuasa. Nah, ketika kita keluar dari bulan Ramadan, tatkala bulan Ramadan kemarin, kita bisa menahan diri. Selepas bulan Ramadan pun juga biasakan. Biasakan untuk menahan diri. Jangan sampai tatkala bulan Ramadan diajak temannya, oh awas setelah nanti bulan Ramadan ganti kamu tak ejek. Oh jangan, itu nggak baik ya, nggak baik. Jadi tatkala bulan Ramadan kita bisa menahan diri, setelah bulan Ramadan kita pun juga berusaha untuk menahan diri. Sudah? Itu 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Disiplin, melatih kita untuk disiplin, tepat waktu. Ya. Orang kalau tepat waktu tidak ada ruginya, dia akan beruntung. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar. Tatkala kita bisa bersabar, ya, pahala akan banyak insya Allah Ta'ala. Ya. Tatkala kita bersabar, disayang sama teman-teman kita. Tatkala kita bersabar, disayang sama guru-guru kita juga. Iya apa enggak adik-adik? Kalau kita sabar, disayang sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadzahnya. Ya. Tatkala kita bersabar, pun juga disayang sama kedua orang tua kita. Iya apa enggak? Tatkala mainan di rumah, adik, kakak, ya, semuanya ngumpul, kemudian tiba-tiba ada yang bikin usil atau apa, jahil kepada kita, kita sabar. Orang tuanya sayang. Ya. Lain halnya tatkala mainan sama adiknya, main apa dan seterusnya, adiknya bikin kesalahan dikit langsung dimarahin, ditendang, dipukul dan sebagainya. Ya, na'udzubillah min dzalik adik-adik ya. Kalau seperti itu, orang tua juga nggak sayang. Pasti yang besar yang dimarahin. Kenapa? Karena yang besar itu dia lebih pintar, lebih bisa mengendalikan dirinya daripada adik-adiknya. Ya, meskipun mungkin yang salah yang kecil ya. Kita mungkin dulu mesti disalahkan tatkala kita dewasa, kita paling gede mainan sama adik nggak mau ngalah. Ya, seperti itu. Ingat adik-adik, mengalah bukan berarti kalah ya. Kita ngalah sama adik kita. Ya, kenapa? Karena ya adik kita akalnya belum apa? Belum dewasa, ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita nambah pelajaran yang ketiga, Mas Rifki, kita murojaah kembali ya. Murojaah kembali di tadi juz 30, sekarang juz 29 ya. Juz 29 itu terdiri dari surat apa saja Mas Rifki? Al-Mulk, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Insan, Al-Mursalat. Al-Mursalat. Kalau nggak salah 11 surat ya tadi ya, atau berapa. Nah, dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat, Mas Rifki pilih 1 surat saja, meskipun nanti nggak dibaca semuanya. Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, Mas Al-Muzammil baca 1 muka ya. Siap 1 muka? Siap. Baliknya nggak usah ya. Ayo, tahu dulu. Kita baca, adik-adik bisa disimak ya. Bisa disimak surat Al-Muzammil. Surat yang terletak di antara Al-Mudaththir dan Al-Jin. Ya. Tapi bagi adik-adik mungkin yang pengen telepon juga nggak apa-apa, bisa ya. Mungkin nggak usah nunggu kita selesai ngomong ya, mungkin bisa ditelepon di 0812 5952 1312 ya. Ayo Mas Rifki, ta'awud dulu. A'udzubillah, 1 muka saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan sakila
Inna nasi'atal laili asaddu wata'ahu wa aqwamu qila. Inna laka finnahari sab'an tawila wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahid wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum majran jamila. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilum qalila. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman da gussati wa adaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasibam mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirum bih kana wa'du maf'ula. Inna di tadhkirah faman sa'atta'da ila rabbi sabila. Cukup, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu adik-adikku barakallahu fikum, ya. Mas Rifki yang sudah membacakan dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 19, ya. Satu muka surat Al-Muzammil. Mas Rifki tahu nggak apa artinya Al-Muzammil? Nggak tahu. Nggak tahu. Al-Muzammil artinya wahai orang yang berselimut, berkemul. Selimutan, kemulan, biar nggak dingin gitu ya. Ya, Al-Muzammil. Di juz 29. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, kita lanjut mungkin ya. 5 pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ya. Dari bulan Ramadan kita sudah berlalu ya. Tadi yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, apa yang kedua tadi Mas Rifki? Melatih untuk apa tadi? Bersabar, menahan diri tadi. Bersabar ya. Sekarang yang nomor 3 adik-adik ya. Nah, biar kita disiplin, kemudian melatih diri untuk bersabar, ya, menahan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tatkala berpuasa, ya, tatkala kita berpuasa rasanya haus, rasanya lapar. Iya enggak Mas Rifki? Ya. Iya. Orang lain adik-adikku barakallahu fikum. Orang lain, orang yang mungkin kekurangan hidupnya, ya, miskin, dia enggak punya ini, enggak punya itu, sehingga untuk makan saja, ya, untuk makan saja kadang sehari makan cuma 2 kali. Kadang sehari makannya cuma 1 kali. Bahkan ada mungkin adik-adik ya, yang seharian mungkin dia nggak makan, ya. Seharian nggak makan, makannya baru mungkin sudah malam atau mungkin besok baru dapat makan, ya. Kalau seperti itu adik-adik barakallahu fikum, kita juga akhirnya bisa merasakan sedikit apa yang mereka rasakan, ya. Ternyata ketika kita nggak makan, nggak minum dari pagi sampai duhur itu rasanya juga sudah haus, lapar gitu. Apalagi saya maghrib gitu ya. Saya maghrib. Nah, tatkala seperti itu adik-adikku barakallahu fikum, orang lain pun juga demikian. Oh, Masya Allah, ternyata orang itu
tatkala dia nggak makan, lapar seperti itu, ternyata rasanya begini. Rasanya haus, rasanya lapar, seharian nggak makan. Nah, oleh karena itu adik-adik barakallahu fikum, tatkala kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka kita berbagi. Ya, apa? Berbagi. Rizki yang Allah berikan kepada kita, ya, rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dititipkan kepada kita, kita jangan mentang-mentang ini uangku sendiri, jajanku sendiri, makananku sendiri, jangan, pakaianku sendiri, jangan. Ya, lihat saudara-saudara kita mungkin yang kekurangan, hidupnya ya serba kurang. Tatkala kita punya jajan lebih, kasih ke teman kita. Tatkala kita punya makan lebih, kasihkan ke teman kita, ke saudara kita, ke tetangga kita, mungkin yang kekurangan adik-adik ya. Seperti itu. Itu melatih kita seperti itu. Kenapa? Tatkala kita sendiri, tatkala kita mungkin lapar, haus, bagaimana rasanya tatkala kita nanti diberi makan, diberi minum. Tatkala maghrib misalnya ya, tatkala maghrib ada es atau ada minuman apa itu, ada jajan ini itu, dan senang sekali. Tatkala terdengar suara adzan, masya Allah betapa senangnya, betapa gembiranya. Lapar yang seharian dari subuh sampai menjelang maghrib itu hilang rasanya, nggak ada apa, nggak ada bekasnya sudah. Sekarang saking senangnya makan minum. Ya, seperti itu adik-adik. Tatkala kita punya tetangga, punya saudara, mungkin yang mereka hidupnya kekurangan, tatkala kita kasih ini minuman, ini es, ini roti, ini jajan apa dan seterusnya, dikasihkan, betapa senangnya dia. Ya. Dan adik-adikku barakallahu fikum, orang yang memberi itu lebih senang, ya, lebih senang dan lebih bahagia daripada yang diberi. Orang yang diberi, ya, orang yang dikasih itu senang sekali. Sama seperti kalian adik-adik ya, tatkala kalian misalnya di sekolah dikasih temennya, senang sekali, besok lagi ya, misalnya gitu. Iya toh? Terima kasih ya, besok lagi ya, misalnya gitu. Senang. Nah, orang yang diberi itu senang, apalagi memberi. Orang yang memberi itu lebih senang lagi. Kenapa? Karena dia bisa menyenangkan orang lain. Dia membuat bahagia orang lain dengan sedikit harta yang diberikan kepada dia. Ya, seperti itu. Itu latihan bagi kita adik-adik ya. Tatkala kita pas bulan Ramadan kemarin, ya, seperti itu. Melatih diri. Ya. Jangan terus tatkala kita mungkin merasakan lapar, haus tatkala bulan puasa, tatkala selepas bulan puasa, saudara-saudara kita, mungkin tetangga atau mungkin mana, tatkala kita melihat berita, melihat ini terjadi bencana di daerah mana sana sehingga rumahnya hilang, hartanya juga hilang, ya. Seperti beberapa bulan yang lalu ya, terjadi Gunung Semeru ya yang meletus itu di daerah Lumajang sana. Coba bayangkan adik-adik ya, rumah satu-satunya ya hancur, ya, ditimbun pasir yang banyak misalnya gitu. Hewan ternaknya meninggal, hewan ternaknya mati ya. Hewan ternaknya mati, ini, itu, dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ya, apa yang mereka miliki akhirnya. Nah, akhirnya berbagi. Kasih makan, kasih minum, kasih baju. Ya, disumbang ini, disumbang itu. Mereka senang sekali. Ya, karena mereka kehilangan itu semuanya. Tatkala kita pun juga sama. Ya. Itu tatkala kita bisa berbagi, bisa memberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, betapa senangnya juga, ya. Karena itu semuanya adalah untuk kita nanti adik-adik. Tatkala kita memberi ke orang lain, itu bukan berarti harta kita itu berkurang, ya. Akan tetapi harta kita itu bertambah. Bagaimana kok bisa bertambah? Ibarat kita nabung adik-adik. Tatkala harta itu kita kasihkan ke orang lain, kita infakkan, kita hadiahkan ke orang lain, itu sama tatkala kita nabung untuk kehidupan nanti di akhirat. Iya Mas Rifki ya. Jadi tatkala kita sekarang memberi ke orang lain, itu nanti kita akan ambil sendiri. Ya,
Seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu yang ketiga. Yang keempat, melatih kejujuran. Ya, tatkala kita berpuasa jujur. Gimana kok bisa jujur? Nah, tatkala kita berpuasa, kamu tadi puasamu batal apa enggak? Misalnya gitu. Enggak makan, enggak minum, enggak sampai maghrib kok, misalnya gitu. Jujur. Ya, kenapa? Karena yang kelima, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Ramadan itu membawa pelajaran yang sangat banyak sekali. Ya. Seperti itu. Tadi tatkala selain kejujuran, kenapa kok jujur? Karena dia tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Ya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adik-adik barakallahu fikum, ya. 5 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan, ya. Yang pertama tadi disiplin, yang kedua melatih kita untuk bersabar, yang ketiga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan orang lain sehingga kita berbagi, ya. Jangan terus pelit, medit, kikir misalnya, enggak, ya. Kemudian yang keempat, melatih diri kita untuk jujur, ya. Sampaikan apa adanya, jujur, ya, karena orang yang jujur itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jujur. Kemudian yang terakhir, karena hanya 5 saja ya, waktunya nggak cukup. Karena 5, yang kelima adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala kita sendirian merasa diawasi, ini punya orang lain, nggak boleh diambil. Ini nanti kalau begini temanku sakit hati, temanku begini dan seterusnya. Jadi merasa diawasi oleh Allah, ya. Meskipun temanku nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Meskipun ustadznya nggak tahu, Allah Maha tahu. Meskipun abi dan umiku nggak tahu, ayah dan bundaku nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilarang oleh kedua orang tua kita, ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di hari ini, karena waktunya nggak cukup ya, sudah habis waktunya ya. Nggak cukup, kalau ngomong terus juga mungkin kalian juga capek ya. Nah, karena keterbatasan waktu yang ada, terima kasih dan jazakumullah khairan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih Mas Rifki yang telah menemani Kak Ilyas dan teman-teman yang ada di rumah belajar, ya, bagaimana menghafal Al-Quran, murojaah dan sebagainya, ya. Mas Rifki pengen kirim salam buat teman-teman, buat saudara-saudaranya di rumah. Ya. Mungkin siapa yang dikirim salam teman-temannya? Teman halakoh atau mungkin teman kelasnya? Enggak ada. Enggak ada? Enggak jadi? Enggak. Keluarga yang di rumah mungkin pengen dikirimi salam juga? Enggak, ya sudah. Ya, karena terbatas waktu yang ada, terima kasih dan jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.